Halo, selamat datang di Konyonya TV. Pada pertandingan perdana Champions League, Manchester United akan bertemu Paris Saint-Germain. Menurut saya, Paris Saint-Germain ini adalah favorit juara grup. Selain mereka klub yang besar, mereka juga banyak pemain bintang, dan juga tahun lalu mereka runner up. Dan saya yakin tahun ini mereka masih sangat berambisi untuk menjuarai Champions League. Ya, tapi maupun begitu, saya masih positif banget atas pertandingan ini karena ya kita kemarin ini berhasil membangun memulai kita punya jalan kemenangan gitu, memulai bangkit lagi. Ya, jadi bukannya kita datang ke Paris dengan mentalitas kita habis dibantai, tapi kita dengan mentalitas kita habis kebantai orang gitu ya. Walaupun itu cuma Newcastle, tapi itu sangat membantu lah untuk memberikan kepercayaan diri pemain-pemain Manchester United. Kalau dari segi line up pemain, menurut saya kita akan bermain dengan 5 back ya. Jadi dengan formasi 3-4-3 ya. Di kiper tetap De Gea, belum tergantikan ya. Di center back saya taruh Bailey, Maguire, Lindelof. Fullback ada Telles sama Wan-Bissaka ya. Kenapa di center back kiri ini saya taruh Bailey bukan Shaw? Karena menurut saya Shaw ini harus menjadikan cadangan antara Telles atau Bailey. Ya, misalnya kalau Telles main jelek, Shaw gantiin Telles misalnya gitu, itu bisa. Atau kalau Bailey jelek mainnya dia gantiin Bailey gitu loh ya. Jadi untuk naruh Shaw di pertandingan sangat penting sebagai center back itu terlalu riskan ya menurut saya, terlalu banyak resikonya. Jadi Shaw mendingan istirahat dulu sebagai cadangan ya. Di tengah ini saya taruh Fernandes dengan Van de Beek. Kenapa? Karena menurut saya ya mereka itu berdua kayaknya sih cocok untuk main bareng ya. Fernandes sebagai playmaker, Van de Beek sebagai box to box, itu kayaknya sih cocok banget. Kenapa nggak Pogba ya? Pogba ini menurut saya masih pemainnya masih drop ya, masih belum balik lagi dia punya form. Terbuktilah kemarin pas lawan Newcastle gantiin Fred, saya nggak melihat ada perubahan sama sekali gitu, sama aja gitu ya. Bahkan ya kan bisa dibilang Pogba kan skillnya lebih bagus dari Fred. Kalau dia masuk, kalau saya kita lebih hidup dong permainan. Cuman saya lihat nggak ada bedanya. Dia sama Fred nggak ada bedanya kemarin di Newcastle. Ya, jadi saya bilang tetap Pogba itu cadangan. Ya, mungkin masuk di menit 70 atau apa lah kayak kemarin ya. Jadi untuk penyerang kita ada Rashford, Martial sama Greenwood ya. Kita ngomongin Cavani dulu nih ya. Kalau Cavani saya bilang walaupun saya pengen lihat dia main ya. Nah, kita punya nomor 7 yang baru ya. Cuman dia itu udah lama nggak main bola ya kan. Dia udah apa namanya? Dia juga baru karantina 14 hari. Dia belum banyak latihan dengan tim ya, dengan Manchester United ya. Jadi menurut saya dia masih perlu waktu untuk berbaur ya, untuk beradaptasi di Manchester United. Ya, jadi sangat riskan sekali untuk untuk mainin dia gitu dari awal. Menurut saya sangat riskan. Ya, walaupun akan sangat membantu sih karena Cavani kan bekasnya PSG, benar nggak? Pasti dia ada lah gitu cerita-ceritanya kan gimana cara melawan Neymar, Mbappe atau misalnya gimana. Jadi tapi tetap Cavani ini resikonya sangat besar kalau dimulai dari awal. Menurut saya dia bagusnya jadi cadangan, mungkin dia menit 70 juga atau berapa dia main gitu baru main ya. Tetap Martial menurut saya nomor 1 untuk sekarang ini. Ya walaupun form dia juga masih kurang bagus, cuman ya tetap aja dia lebih inilah, lebih apa namanya, lebih bisa lah dibanding Cavani untuk sekarang ini ya. Nah untuk ini saya nggak tahu Greenwood masih cedera atau enggak ya, karena terakhir kan dia nggak ikut tuh ke Newcastle tuh ya, di cadangan pun dia nggak ada gitu. Jadi saya nggak tahu dia cedera apa. Cuman kalau dia memang bisa main ya saya tetap milih dia. Kalau dia nggak bisa main, saya mau coba Van de Beek nih di kanan nih ya. Oke, bukan sebagai pure winger ya, tapi ya lebih ke arah inverted winger. Jadi dia tugasnya nusuk masuk ke kotak penalti. Menurut saya sih masih bisa dilakukan oleh Van de Beek ya. Kalau seandainya Van de Beek di sini gantiin Greenwood, di sini saya bisa milih Matic atau mungkin Fred atau Tomine lah, boleh aja mana aja ya. Mungkin Matic, saya lebih milih Matic sih karena ya kita ketemu PSG gitu kan. PSG itu kan ya penyerangnya menyeramkan semua ya, Mbappe, Neymar, benar nggak Icardi. Pokoknya gila-gila semua lah itu. Midfieldnya juga nggak bisa dianggap ini remeh gitu loh. Jadi tetap aja saya bilang Matic mungkin lebih pilihan yang lebih tepat ya kalau seandainya Van de Beek harus gantiin Greenwood ya. Nah jadi ini formasi kalau kita lihat dia lebih sedikit hati-hati ya, lebih sedikit bertahan ya. Dan saya juga walaupun kita ketemu PSG ya, walaupun mungkin wajar aja ketemu PSG kalah, saya nggak mau United kalah. Ya saya pengen kita bisa dapat seri di pertandingan ini. Penting banget. Kenapa? Karena kita baru mulai kan, kita baru mulai bangkit lagi ya. Dan gimana caranya sih biar bisa lebih pede, gimana caranya biar bisa lebih bagus lagi mainnya, ya itu dengan tidak kalah gitu loh, ya kan. Kalau kita kalah lawan PSG, ya berarti kita formnya masih naik turun gitu kan. Ya, menang kalah ya. Kalau menang tuh seri dalam PSG itu bakal ngebantu banget tuh, ngebantu moral tim kita.
bakal ngebantu banget ntar pas kita ketemu si Celeng di hari Sabtu atau hari Minggu nanti ya di Liga Inggris. Ya jadi walaupun ketemu PSG, saya pengen nggak dapat seri ya. Jadi makanya kita formasinya lebih bertahan. Ya kita lebih play safe. Ya bertahan aja dulu. Coba nyuri gol dari counter attack. Ya toh kita punya striker cukup gesit ya dan cukup cepet lah dalam counter attack, cukup bagus mereka. Ya jadi itu menurut saya kalau secara skor prediksi saya kita seri ya. Walaupun kemungkinan kalahnya besar sekali ya, tapi saya nggak mau kalah intinya sih. Ya nggak mau kalah demi demi apa ya, demi masa depan ya, maksudnya demi pertandingan selanjutnya lawan Chelsea, lawan Leipzig dan Arsenal sebagainya. Kita nggak boleh kalah di lawan PSG ini, kita nggak boleh kalah ya. Jadi prediksi skor saya kita seri antara 1-1 kalau nggak 0-0 ya. Ini benar-benar prediksi skor yang bukan sesuai otak ya, lebih sesuai hati ya, lebih keinginan hati gitu loh. Tapi ya mau nggak mau lah ya, kita harus berani ngambil gitu, ngambil skor yang untuk kedepannya lebih bagus, bener nggak? Ya kalau kita kalah sih lawan Chelsea lebih ngeri-ngeri juga nih. Kalau kita seri lawan Chelsea nanti nih, lawan si Celeng di Sabtu atau Minggu, wah saya lebih pede lagi. Kita bisa menang lawan Celeng. Ya kalau kita kalah lawan PSG, lawan Celeng nanti saya masih tanda tanya nih. Ya apakah seri atau gimana gitu ya. Cuman ya tetaplah kita harus pede terus ya. Jadi oke, sekian itu prediksi saya. Yang paling penting adalah kita nggak boleh kalah. Coba aim buat main seri, jangan main terlalu menyerang, sedikit bertahan, coba curi gol dari counter attack ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.